Saudara terpidana kasus pembunuhan dengan kopi sianida Jessica Kumala Wongso bebas bersyarat hari ini. Jessica pada 2016 lalu divonis 20 tahun penjara dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Kami juga ingin mengoreksi saudara bahwa majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman pada Jessica ini berpegangan pada kesimpulan fakta bahwa Mirna tewas karena sianida. Bebasnya Jessica, saudara, disampaikan pengacaranya Otto Hasibuan. Otto menyatakan bahwa kliennya akan dibebaskan bersyarat hari ini dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Jessica hukuman selama 20 tahun penjara. Ini merupakan visual terkini Jessica Kumala Wongso di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Pengacara Jessica, saudara Otto Hasibuan, mengatakan ada sejumlah dokumen yang harus ditandatangani Jessica saat bebas bersyarat. Jessica juga didampingi ibunya dalam proses pembebasannya ini. Jessica Kumala Wongso, saudara, dalam proses ataupun juga upaya hukum yang dilakukan Jessica Kumala Wongso pasca divonis atau dijatuhi hukuman pada tanggal 27 Oktober 2016 sudah mengajukan beberapa upaya hukum mulai dari banding, kasasi hingga peninjauan kembali. Kita akan pantau bagaimana kondisi terkini di sana, apakah Jessica Kumala Wongso sudah selesai menjalani proses ataupun rangkaian yang harus dilewati untuk pembebasan bersyarat. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Gracia Adur di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Gracia, selamat siang. Bagaimana di sana, apakah proses pembebasan bersyarat ini sudah selesai dilakukan Jessica atau seperti apa? Baik, selamat siang, Asri dan juga saudara. Kalau yang Anda lihat di layar kaca Anda saat ini terpidana Jessica Wongso ditemani dengan ibunya, kemudian tim kuasa hukum termasuk Otto Hasibuan ini saat ini sedang menemani Jessica untuk melakukan proses penandatanganan. Dan tempat penandatanganan ini berada di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Nah, ruangan yang Anda saksikan saat ini merupakan ruangan pusat pelayanan publik. Jadi di sini nanti Jessica Wongso ini kemudian akan melakukan penandatanganan untuk syarat pembebasan, untuk pembebasan bersyarat seperti itu. Nah, kalau yang Anda lihat di layar kaca saat ini, Asri dan juga saudara, bahwa itu terlihat bahwa Jessica Wongso masih sedang menunggu bersama dengan tim kuasa hukumnya. Nah, apa yang membuat mereka ini lama menunggu? Karena mereka saat ini masih menunggu tim dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk tiba di ruangan pelayanan publik seperti itu. Sehingga tadi kami sampai sekitar pukul 10 lewat 20 menit. Jadi kami menunggu hampir sekitar 15-20 menit di sini untuk menunggu kedatangan dari tim Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Seperti itu, Asri dan juga saudara. Nah, nanti mekanisme atau rangkaian kegiatan hari ini adalah setelah terpidana Jessica Wongso ini menandatangani dokumen-dokumen ataupun berkas pembebasan bersyarat. Ini kemudian nanti akan langsung ke Balai Pemasyarakatan yang berada di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Nah, nanti disitulah adalah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua, adalah di mana terpidana Jessica Wongso ini akan diserahkan kepada pihak keluarga dan juga kepada tim kuasa hukum seperti itu. Sepanjang serangkaian prosesi pembebasan bersyarat dimulai dari lapas hingga pada saat ini kami sudah berada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jessica Wongso keluar tidak menyampaikan sepatah kata apapun. Wajahnya hanya menyampaikan senyuman kepada para jurnalis tadi yang berada di lapas. Kemudian ketika sampai di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga tidak ada
ucapan ataupun kalimat apapun yang disampaikan oleh Jessica Wongso kepada kami para jurnalis yang sudah menunggu di sini. Dia hanya melemparkan senyuman seperti itu. Kemudian saat ini kita masih menunggu, saudara. Tadi juga saya sempat mengobrol sedikit dengan kuasa hukum dari Jessica Wongso, yaitu Hasibuan. Ia mengatakan sangat bersyukur dengan momen hari ini adalah Jessica Wongso dibebaskan bersyarat seperti itu, dan ini nanti akan ditunggu jawaban dari pihak lapasnya sendiri apa yang menjadi alasan mengapa Jessica Wongso ini dibebaskan bersyarat. Tapi kalau menurut yang disampaikan oleh Oto Hasibuan, ia mengatakan ia mendapatkan laporan-laporan baik dari tim lapas yang berada di Pondok Bambu, Jakarta Timur tadi. Ia mengatakan bahwa selama di lapas, Jessica Wongso ini berkelakuan baik seperti itu. Ditambah apalagi yang menambah rasa syukur dari tim kuasa hukum Jessica Wongso sendiri adalah ketika Jessica Wongso ini mendapatkan remisi 52 bulan 30 hari, artinya 4 tahun 8 bulan kalau saya tidak salah menghitung seperti itu, Asri dan juga saudara. Jadi kalau dari rilis yang disampaikan oleh tim lapas ini mengatakan bahwa setelah Jessica Wongso ini dinyatakan bebas bersyarat, ini wajib untuk melaporkan selama atau sampai di tahun 2032 seperti itu. Nah, Asri, ini kita masih terus menunggu seperti apa prosesnya, karena ini kalau dilihat di layar kaca Anda, Asri dan juga saudara, terlihat sekali Jessica Wongso masih sempat bercanda bersama dengan tim kuasa hukumnya, ada Oto Hasibuan di situ. Kemudian kita lihat juga ini lihat Jessica Wongso ini masih bercanda, tertawa bersama tim kuasa hukum di situ. Artinya terlihat sekali bahwa raut wajah rasa syukur dari terpidana Jessica Wongso dan juga kuasa hukum ini menanti kebebasan dari terpidana Jessica Wongso. Kita menunggu bersama. Ya, Gracia, lalu apakah dari kuasa hukum atau yang mendampingi Jessica ini sudah adakah informasi kepada Anda bagaimana kemudian upaya yang dijalani ataupun juga rangkaian dan proses sampai akhirnya bisa mendapatkan bebas bersyarat atau diberikan pembebasan bersyarat ini? Gracia. Tadi saya sudah menanyakan hal tersebut kepada Oto Hasibuan soal upaya-upaya apa saja nanti setelahnya. Tadi dari Oto Hasibuan mengatakan masih belum menyampaikan begitu banyak upaya apa saja karena mereka masih menunggu tim dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk tiba di lokasi seperti itu. Karena kalau Anda lihat di layar kaca ini kita sudah menunggu hampir sudah setengah jam ya untuk menunggu kedatangan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur karena melihat juga hari ini hari Minggu seperti itu. Nah, sementara yang dipersiapkan oleh tim kuasa hukum adalah berupa dokumen-dokumen seperti itu. Tapi dokumen apa itu tadi tidak dijelaskan lebih rinci oleh Oto Hasibuan seperti itu, Asri. Nah, sampai sejauh ini tim jurnalis ini masih tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruang pelayanan publik karena tadi ini juga sebagai bentuk perlindungan tim kuasa hukum terhadap Jessica Wongso seperti itu. Jadi kami tidak diperbolehkan masuk. Kondisi di dalam persisnya seperti apa, kami masih menunggu di luar. Ini kami masih belum tahu juga, kira-kira kami akan menunggu berapa lama. Karena sampai saat ini sudah menunjukkan waktu 10:34, tidak ada tanda-tanda tim Kejaksaan Negeri Jakarta Timur ini tiba di ruang pelayanan publik. Jadi kalau kita lihat di layar kaca Anda, Asli dan juga saudara, jadi teman-teman masih tetap menunggu, kemudian lihat juga di Kawang tadi masih santai, bercanda bersama dengan tim kuasa hukum di dalam. Ya, Gracia, bisa Anda konfirmasi betul ada ibu atau keluarga Jessica di sana yang mendampingi? Karena tadi kalau tidak salah Anda sempat menyebutkan usai dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Jessica ini akan ke Balai Permasyarakatan kelas 1 Jakarta Timur ya, lalu untuk kemudian nanti dikembalikan ke keluarga.
Astrid dan juga saudara, nanti setelah dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur ini langsung bergerak ke Balai Permasyarakatan atau Bapas di Jakarta Timur. Dan di situ momen yang ditunggu-tunggu oleh kita semua adalah penyerahan Jessica Wongso kepada pihak keluarga dan juga tim kuasa hukum dari Otto Hasibuan seperti itu. Tadi informasi yang disampaikan oleh Otto Hasibuan dari lapas kemudian ataupun seluruh rangkaian pembebasan bersyarat Jessica Wongso hari ini itu ditemani oleh ibunda dari Jessica Wongso. Tapi saya masih belum mengetahui wajah ibu dari Jessica Wongso ini yang mana seperti itu ya. Jadi kabarnya tadi disampaikan sudah dikonfirmasi langsung oleh Otto Hasibuan ditemani oleh ibundanya seperti itu. Nah, jarak dari lokasi saya setelah tempat Kejari Jakarta Timur menuju ke Bapas itu tidak jauh, Astrid dan juga saudara. Ada sekitar 8 menit kami berjalan nanti menuju ke Cipinang, Bapas Jakarta Timur seperti itu. Jadi nanti ketika selesai dilakukan proses hari ini di Kejari, setelah melakukan proses penandatanganan ini nanti kami tim jurnalis langsung bergerak mengikuti Jessica Wongso dari belakang menuju ke Bapas seperti itu yang ada di Cipinang, Jakarta Timur. Nah nanti kemungkinan hari ini juga setelah dilakukan rangkaian kegiatan bersama, ini agak sedikit kritis. Ini nanti akan lanjut melakukan konferensi pers yang rencananya akan dimulai pada pukul 3 sore, tepatnya di kawasan Senayan, Jakarta Selatan seperti itu. Nanti tim kuasa hukum kemungkinan juga pihak keluarga dan juga Jessica Wongso di situ akan menyampaikan informasi atau melakukan konferensi pers di sana. Nanti kita akan tunggu seluruh rangkaiannya seperti apa hari ini, Astrid dan juga saudara. Baik, selanjutnya Gracia usai dari nantinya Balai Permasyarakatan, lalu nanti diserahkan ke keluarga, lalu ada konferensi pers dari pihak Jessica atau perwakilan dari kuasa hukum Jessica. Ada yang disampaikan kah usai akhirnya bebas bersyarat, apa yang akan Jessica Kumala Wongso lakukan selanjutnya? Sampai sejauh ini tadi saya sudah bertanya ke Otto Hasibuan bilang mereka tetap menunggu keputusan dari tim Kejaksaan Negeri Jakarta Timur akan seperti apa. Tapi tadi saya mendapatkan informasi rilis begitu ya dari tim Kejaksaan. Ini rilisnya bahwa disampaikan bahwa ketika Jessica Wongso ini selesai dari mendapatkan kebebasan bersyarat seperti itu, nanti selama menjalani pidana, Jessica Wongso ini mendapatkan remisi sebanyak 30 hari. Artinya nanti yang bersangkutan, yang dimaksud adalah Jessica Wongso, ini wajib lapor ke Balai Permasyarakatan kelas 1 atau Bapas Jakarta Timur dan akan menjalani pembimbingan hingga tahun 2032. Jadi dari pihak Ottonya belum ada hal yang disampaikan seperti itu, Astrid. Tapi kalau dari rilis ataupun keterangan yang disampaikan oleh melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dirjen Pemasyarakatan ini bilang bahwa setelah pembebasan bersyarat ini, Jessica Wongso ini wajib lapor ke Bapas kelas 1 Jakarta dan menjalani pembimbingan hingga tahun 2032 seperti itu. Nah, sampai sejauh ini masih berupa keterangan rilis secara tertulis yang disampaikan oleh pihak Dirjen Kemasyarakatan seperti itu. Masih belum ada informasi berupa wawancara langsung seperti itu yang disampaikan oleh mereka. Astrid. Baik, terima kasih laporan Anda, Gracia Adur. Kita akan nantikan bagaimana proses pembebasan bersyarat Jessica Kumala Wongso yang saat ini berlangsung di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk kemudian nanti akan menuju ke Balai Permasyarakatan. Nanti kami akan update kembali, kami akan perbarui kembali informasinya dari Anda di sana. Terima kasih Gracia, selamat bertugas kembali. Saudara pengacara Jessica, Otto Hasibuan mengatakan ada sejumlah dokumen yang harus ditandatangani Jessica saat bebas bersyarat. Jessica juga didampingi ibunya dalam proses pembebasannya ini.
Puji Tuhan lah ya bahwa Jessica bisa keluar, kami juga surprise ya. Karena bayangkan saja seharusnya kan 20 tahun tapi belum penuh 20 tahun dia sudah bisa keluar. Saya belum berbincang detail sama kepala lapas, tapi saya mendengar bahwa memang ini remisi yang luar biasa diberikan Jessica karena dia juga super berkelakuan baik di dalam ya. Yang seharusnya ini yang bisa menjelaskan ini sebenarnya adalah lapas ya. Tapi apapun bagi kita bahwa ini babak baru daripada Jessica, karena selama ini kita tahu bahwa Jessica kan baik selama persidangan dan selama dia di penjara tak seorang pun yang bisa berkomunikasi langsung pada dia kecuali lawyer. Para wartawan pun belum ada berhasil menginterview dia sekalipun untuk mendapatkan informasi langsung dari dia. Ya, bahkan Netflix kemarin juga terputus juga nggak bisa diperbolehkan. Jadi ini memang satu babak baru lah ya dari Jessica ya. Jadi itulah mungkin kita akan banyak planning bagaimana selanjutnya. Yang penting kami dari timnya Jessica mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada media massa karena waktu dulu waktu kasus yang terjadi 8 tahun yang lalu kita tahulah bagaimana situasi yang ada pada waktu itu. Tidak banyak media yang memberikan perhatian kepada Jessica, tidak seperti di kasus Vina di mana media betul-betul membela kepentingan para terpidana. Nah, tinggi kita saatnya mudah-mudahan bisa dibantu ya. Dibantu untuk adil aja. Bagi saya sudah mendapatkan sesuatu yang baik. Ya. Tadi boleh dijelaskan tadi pas setelah sudah selesai keluar dari lapas ini apa yang disampaikan sama Jessica sih Pak? Mungkin ada pesan juga. Kewajibannya Jessica? Ya, justru itu ini sebenarnya harus kita dengar dari mereka ini. Kan di situ dibikin syarat-syaratnya sekarang ini, ya. Selain dari lapas ini diserahkan kepada kita apa kewajiban itu nanti yang harus kita sampaikan. Jessica akan diserahkan kepada kuasa hukum dan juga orang tua ini pada saat di lapas atau di sini? Di lapas mestinya. Bang Oto, ya. mungkin alasan diberikan kebebasan bersyarat ini dalam rangka apa Pak? Bang Oto kan 20 tahun jadi makanya itu yang kita belum tahu nih. Saya mau coba cek kepada lapasnya ya. Mungkin sedikit penyampaian dari Jessica apa sih mungkin dari tadi kita bicarakan nanti. Kita ketahui saudara pada tahun 2016 jalannya persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini berjalan dengan alot. Kasus yang dikenal dengan kopi sianida itu butuh 26 kali sidang sebelum akhirnya Majelis Hakim Ketok Palu memutuskan nasib Jessica 20 tahun penjara. Selama persidangan, ada sejumlah kejanggalan yang disorot oleh publik. Banyak yang menilai ekspresi Jessica terlalu tenang. Selain itu, ia juga beberapa kali menjawab tidak ingat dan tidak tahu saat diberikan pertanyaan oleh jaksa penuntut umum. Untuk membuktikan Jessica bersalah, pihak jaksa penuntut umum menghadirkan puluhan saksi dari keluarga Mirna, teman, pegawai Cafe Olivier, polisi Australia, hingga saksi ahli. Sementara itu, untuk pembelaan, pihak Jessica juga tidak mau kalah. Mereka mendatangkan saksi ahli toksikologi dan ahli patologi forensik. Dalam persidangan Jessica Kumala Wongso, ada saksi memberatkan dan juga saksi meringankan. Saksi-saksi memberatkan Jessica ini diantaranya keluarga Mirna, yang pertama kali memberi kesaksian di persidangan pada 12 Juli 2016 silam, yaitu ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, kemudian suami Mirna, Arif Sumarko, dan kembaran Mirna, Sandi Salihin. Saudara, breaking news Kompas TV masih akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami.